Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Abdul Aziz. Selamat datang di podcast Banyuwangi Small and Micro Entrepreneur bersama Gendaru, generasi muda Kalibaru. Dan di sini saya bersama founder Gendaru yaitu Mas Wawan. Yang mana Mas Wawan ini adalah salah satu alumni Emerging Leader Academy dan juga salah satu penerima penghargaan yang diadakan oleh International Republican Institute dari Washington DC. Oke, Mas Wawan, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Tetap semangat pagi? Insya Allah tetap semangat, harus semangat. Bisa cerita sedikit Mas Wawan tentang Mas Wawan bagaimana bisa mendapatkan? Terima kasih Mas Aziz atas kesempatannya. Tadi saya diminta untuk cerita sedikit awal mula saya mendapatkan penghargaan dari International Republican Institute seperti itu. Alhamdulillah di bulan Juni dan bulan November itu ada pelatihan 2 hari, pelatihan kepemimpinan anak muda seperti itu. Nah, di mana di sana kita diajarkan tentang ilmu-ilmu kepemimpinan dan juga personal branding gitu. Nah, yang paling penting di sana setelah kita belajar ilmu kepemimpinan dan personal branding, kita diajak untuk membuat kegiatan positif yang berdampak di masyarakat. Tapi kegiatan itu bukan kegiatan yang kita mau, tapi kegiatan itu adalah kegiatan yang memang jadi permasalahan atau menjadi keinginan di masyarakat. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin itu kan bukan kita datang, kita tiba-tiba merubah atau memimpin sebuah golongan atau sebuah kaum gitu ya, atau merubah sebuah keadaan, bukan. Tapi gimana kita datang itu tahu problem permasalahan di masyarakat itu apa, dan akhirnya kita bisa berupaya menemukan solusi. Nah, alhamdulillah saya mencoba mengajukan program tentang program UMKM di kabupaten saya, karena di tempat tinggal saya khususnya itu ingin sekali pengetahuan tentang ilmu usaha, tentang UMKM seperti itu. Jadi setelah itu saya ajukan, alhamdulillah masuk, keterima gitu ya dari penghargaan itu, mendapat penghargaan itu. Jadi kita proses sampai situ. Sedikit pertanyaan dari saya Mas tentang acara ini ya Mas. Tujuan dari kegiatan Gendaru ini apa sih Mas? Baik, pertanyaannya Mas Aziz langsung saya jawab. Jadi tujuan terbentuknya Gendaru ini adalah mewadahi pemuda yang ada di Kalibaru khususnya dan pemuda di Banyuwangi pada umumnya, tidak hanya di satu desa, karena di Kalibaru itu ada 6 desa gitu ya. Jadi kita ingin menyatukan pemuda itu, mewadahi pemuda itu dalam satu wadah yaitu Gendaru. Nah, kegiatan awal kita adalah pelatihan UMKM dan juga public festival UMKM, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memandirikan UMKM yang ada di Kalibaru khususnya dan ada di Banyuwangi pada umumnya. Di mana problem yang terjadi, banyak UMKM di Kalibaru khususnya dan Banyuwangi pada umumnya itu yang pertama belum ada izin. Yang kedua juga mereka minim pengetahuan tentang edukasi usaha, minim tentang edukasi wirausaha, dan juga mereka juga minim tentang dunia digital. Jadi adanya Gendaru dengan program UMKM ini ingin memandirikan, yang pertama memandirikan UMKM yang ada di Kalibaru khususnya dan juga Banyuwangi pada umumnya, dan juga ingin para pengusaha atau UMKM di Kalibaru itu legal seperti itu, berizin dan juga melek digital. Kalau orang Jawa itu melek digital itu paham atau mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sudah dunia digital gitu ya, berkembang banget gitu ya, kita akan ketinggalan seperti itu. Jadi ya tetap dengan versi kita, meskipun kita pemuda, mendekati masyarakat, mendekati pemuda yang banyak bermacam-macam background itu ya, banyak versi gitu ya dari pemuda dan masyarakat itu, kita juga dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan seperti itu. Jadi kita mendekati mereka, kita datang untuk berkolaborasi dengan mereka, menyadarkan atau belajar tentang UMKM gitu ya dengan mereka. Kita dengan tetap dengan santun,
dengan sopan gitu ya, dengan halus, agar tujuan kita mengadakan kegiatan ini itu bisa diterima di masyarakat. Seperti itu. Tidak hanya di pemuda tapi juga di masyarakat pada umumnya. Mas Wawan berarti sangat menginspirasi tujuan Mas Wawan untuk mengadakan acara tersebut ya, Mas. Tentu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa saja sih yang terlibat dalam acara festival UMKM tersebut, Mas? Baik, terima kasih Mas Ajis. Pertanyaan kedua, mungkin langsung saya jawab ya. Jadi yang terlibat dalam program ini dan kegiatan ini adalah yang pertama pelaku UMKM, ya. Pelaku usaha mikro yang ada di Kalibaru khususnya dan Banyuwangi pada umumnya. Meskipun nantinya yang bergabung hanya lingkungan Kalibaru, mungkin tidak semua Banyuwangi, tapi kita harapannya info ini, program ini tidak hanya berhenti di kita di Kalibaru, tapi kita juga luaskan hingga Banyuwangi, seperti Banyuwangi, hingga Kabupaten Banyuwangi seperti itu. Nah, selain peserta UMKM, pelaku UMKM yang terlibat di sini, yang juga akan terlibat adalah teman-teman pemuda, karena nama kita adalah Gendaru ya, generasi muda Kalibaru. Maka dari itu kita yang banyak akan terlibat nanti akan anak muda, seperti itu. Anak muda yang akan berperan, anak muda yang akan mempelopori terjadinya atau terbentuknya UMKM yang luar biasa gitu ya, UMKM yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, nantinya harapannya seperti itu. Nah, selain pemuda, tentunya masyarakat, karena tidak akan ada anak muda ketika tidak ada masyarakat gitu ya. Jadi dukungan dari masyarakat kita juga harapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang selanjutnya yang paling tidak kalah pentingnya juga adalah dukungan dari pemerintah. Nah, kegiatan kita memang akan melibatkan pemerintah, di mana kita murni gerakan pemuda, kita murni anak-anak muda yang bergerak, tapi pemerintah juga harus melihat gitu ya. Pemerintah juga harus wajib tahu gitu, hukumnya wajib gitu ya, karena kita juga punya aturan gitu ya. Kita punya aturan di daerah kita, jadi pemerintah juga harus tahu, wajib tahu gimana sih kegiatan kita nanti ke depannya gitu. Jadi yang kita libatkan yang pertama adalah pelaku atau peserta UMKM, yang kedua teman-teman pemuda, masyarakat, dan juga pemerintah, Mas Aziz. Seperti itu. Alhamdulillah. Berarti acara ini tidak hanya sekedar pemuda saja ya, Mas? Semua kalangan bisa masuk dalam acara tersebut? Bisa, karena harapan kita tidak hanya pemuda yang bergerak, tapi kita bisa berkolaborasi antara pemuda dan masyarakat. Karena kalau pemuda dan masyarakat sudah berkolaborasi, nanti UMKM yang ada di Kalibaru khususnya dan Banyuwangi pada umumnya itu bisa lebih cepat berkembangnya. Karena selama ini yang jadi permasalahan UMKM yang ada itu, mereka bingung mau ngurus izin kemana, mereka bingung mau melegalkan produknya kemana. Jadi kalau kita pemuda yang gerak, masyarakat juga memberikan dukungan, maka bagi kami itu lebih menarik gitu ya, untuk bisa menyelesaikan problem-problem UMKM yang ada. Alhamdulillah, terima kasih Mas Wawan. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mas. Kapan rencana puncak acara festival tersebut? Terima kasih Mas Aziz. Ini sebuah pertanyaan yang inti ya dari obrolan kita pagi hari ini. Jadi kapan sih puncak acara festival kita? Pelaksanaannya seperti apa? Nanti peserta itu harus gimana? Menyiapkan sendiri atau sudah disiapkan dan sebagainya. Jadi kita sudah melaksanakan capacity building ya, atau pelatihan UMKM yang kita laksanakan di tanggal 26 Februari 2023 dan juga tanggal 5 Maret 2023. Kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan UMKM 2 pekan ya, meskipun harinya tidak bersamaan, tapi kita sudah melakukan 2 kali pelatihan, dan dimana di sana telah diikuti oleh kurang lebih 50 peserta UMKM, yang nantinya dari 50 peserta itu diharapkan atau kita ingin mereka itu bisa daftar atau bisa juga mengikuti pembukaan stand saat festival. Nah, alhamdulillah dari pelatihan pertama dan pelatihan kedua, antusias dari peserta UMKM itu sangat luar biasa. Bahkan
sudah tidak sabar di pelatihan pertama, sudah tidak sabar untuk mengikuti festival yang akan diadakan oleh Gendaru. Yang pertama, ayo kapan gitu ya, kapan festivalnya gitu Mas. Tapi kita masih memberikan tempo ya, memberikan jangka waktu, jangan terburu-buru, karena apapun yang kita akan lakukan dengan terburu-buru itu hasilnya tidak akan maksimal. Hanya kita melakukan pelatihan kedua setelah tanggal 26 Februari 2023 kita melakukan pelatihan kedua, yaitu di tanggal 5 Maret 2023. Nah, di situ kita mendata siapa nanti yang siap membuka stand, siapa nanti yang siap mengikuti festival, Mas, seperti itu. Dan alhamdulillah di tanggal 5 itu kita mendapatkan kesiapan dari semua peserta. Dari 50 peserta yang hadir pada pelatihan kedua itu, ada 43 peserta yang siap membuka stand. Tentunya dengan berkolaborasi, karena kita dari panitia hanya menyiapkan stand itu 15-20 stand. Nah, ini sudah kejawab ya Mas ya. Juga bahwasanya stand semuanya kelengkapan yang menjadi kebutuhan pada festival itu kita yang menyiapkan, dari Gendaru yang menyiapkan semuanya. Harapannya peserta itu maksimal dengan produknya, sudah tidak direpotkan dengan persiapan bukaan stand dan yang lainnya, tapi mereka disibukkan dengan prepare produknya, gimana nanti ketika stand direview atau tokoh datang untuk mereview produk mereka sudah siap dan produk mereka sudah siap gitu ya, produk mereka sudah ready, seperti tidak ada kurang ini atau masih ada kemasan yang perlu diperbaiki atau ada kemasan yang rusak, itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, alhamdulillah rencana atau puncak acara kita akan kita laksanakan di tanggal 11 Maret 2023. Baik, pertanyaannya Mas, apa sih harapan dari pencapaian kegiatan tersebut? Dari pencapaian kegiatan tersebut, nanti harapan kita adalah satu, memandirikan, seperti yang saya sampaikan di awal, memandirikan UMKM yang ada di Kalibaru khususnya dan juga Banyuwangi pada umumnya. Yang pertama itu. Yang kedua, UMKM yang ada di Kalibaru ini itu dikenal gitu, secara legalitas perizinan itu sudah legal, tidak hanya jualan tapi kita tidak dikenal siapa yang mau beli, seperti itu. Tapi kita harapannya setelah festival ini diadakan meningkat gitu ya, penjualan meningkat, pemahaman mereka terkait tentang dunia digital, pemasaran digital marketing itu juga meningkat, dan juga penjualan mereka juga meningkat. Tidak hanya stuck di situ aja gitu, stagnan di itu aja gitu, nggak berubah misalkan sehari ya penghasilannya 50.000 atau 25.000 misalkan gitu ya, ambil hanya 25.000 misalkan ya, terus 25.000 ya, tapi kita harapannya ada kenaikan penghasilan gitu. Mungkin nanti setelah kita datangkan tokoh, kita suruh tokoh tersebut mencicipi atau mereview produk UMKM yang ada di Kalibaru, nanti dari review itu mendapatkan nilai plus gitu ya, poin plus dari review tersebut gitu. Karena kalau saya merasakan dari berbagai UMKM kemarin waktu pelatihan itu rasanya sudah bersaing gitu ya dengan usaha-usaha yang sudah ada di Indomaret gitu ya, produk-produk yang ada di Alfamart, produk-produk yang ada di Indomaret dan sebagainya kayak gitu. Tapi ini kok hanya dijual rumahan gitu kan, eman-eman. Harapan kita nanti setelah direview toko, pasca kegiatan ini penjualan teman-teman dari UMKM itu meningkat dan juga usahanya lebih dikenal. Tidak hanya dikenal lokal ya, tapi dikenal juga tingkat nasional, bahkan harapan kita internasional gitu ya. Kan lumayan misalnya gitu, ada Presiden Amerika berkunjung ke Indonesia, jamuannya atau bingkisannya dari UMKM Gendaru, dari UMKM Kalibaru, kan menarik gitu. Gimana caranya itu bisa masuk, bagaimana caranya itu bisa kita dapat, kita hadir gitu ya. Kita ayo semuanya yang merasa cinta dengan generasi di Kalibaru khususnya gitu ya,
yang mengaku gendaru gitu ya, kemarin ikut pelatihan selama 2 kali pelatihan, itu kita hadir. Boleh kok, tidak hanya peserta UMKM nanti yang hadir, tapi peserta umum juga hadir gitu, sebagai peramai gitu ya, sebagai pengisi ruang-ruang yang kosong pada saat festival. Kan tidak mungkin kan festival, bazar atau makanan yang sudah disediakan itu hanya ditonton saja, nggak ada yang beli gitu kan. Gimana emang gitu ya, mubazir gitu ya. Jadi harapan kita yang hadir itu nanti tidak hanya peserta saja, tapi juga dari kalangan umum untuk berbelanja, merasakan apa yang sudah kita siapkan di festival nantinya, seperti itu ya. Jadi harapannya itu pasca kegiatan UMKM tersebut tidak berhenti di situ saja, tapi harapan kita juga ada follow up kegiatan pasca kegiatan festival. Follow up-nya seperti apa? Follow up-nya dengan memandirikan mereka semandiri-mandirinya, memandirikan mereka dengan melegalkan usaha mereka yang belum berizin, dan juga memasarkan produk mereka secara digital. Secara digital marketing agar produk mereka peserta UMKM itu lebih dikenal secara nasional, secara pasar luas seperti itu. Harapannya internasional juga seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya Mas Aziz ya. Jadi harapannya memang tidak mulu-mulu ya, enggak. Cuman harapan kita hanya benar-benar bergerak. Kegiatan ini tidak hanya berarti jualan saja. Sekarang jualan, besok setelah festival teman-teman dari peserta UMKM berhenti jualan, atau mungkin bahkan gulung tikar. Itu kita tidak harapkan itu, tapi harapan kita setelah kegiatan kita ini, festival yang mengikuti, bahkan juga peserta yang dari kalangan umum untuk hanya membeli di sana, tapi mendapatkan ilmu marketing, ilmu penjualan, dan juga tentunya harapannya penjualan mereka semakin pesat, omset mereka bertambah, dan produk mereka semakin dikenal di semua kalangan, di semua aspek gitu ya. Produk mereka masuk gitu ya, tidak hanya di lokal mereka saja, tapi juga masuk di pasar-pasar nasional maupun internasional. Terima kasih. Mungkin itu ya Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Awan atas jawabannya, sungguh sangat menginspirasi. Dari tujuannya semuanya itu sangat berdampak baik bagi para pemuda di Kalibaru, termasuk saya juga seorang pemuda, saya juga asli Kalibaru ya. Dengan adanya acara tersebut sungguh sangat berfaedah bagi saya, karena acara tersebut bukan hanya meningkatkan hasil dari penjualan, tapi juga menambah silaturahmi semua para pelaku UMKM yang ada di Kalibaru, dan juga bahkan ada yang hadir dari acara tersebut yang sebagaimana disampaikan Mas Wawan tersebut berasal dari selain Kalibaru, ada yang dari Songgo, Muca, dan lain-lain yang juga masih termasuk lingkup Kalibaru. Oke, nah, penutupan ini dari saya sedikit tambahan. Apapun yang dilakukan oleh kita, apapun yang kita usahakan, semua itu tergantung niat dan juga apa yang kita lakukan. Sebagaimana UMKM ini sebenarnya adalah sedikit banyaknya itu seperti yang bagaimana disampaikan oleh Rasulullah, yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa sih amal yang paling baik? Apa sih pekerjaan yang paling baik? Nah, dijawab oleh Rasulullah, yaitu amal yang dikerjakan oleh tanganmu, yang dilakukan, yang dibuat dan diciptakan oleh tanganmu sendiri. Itulah yang pekerjaan yang bagus, yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak acara ini. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.